Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Mei Ayu Ramahdiani dengan nomor induk mahasiswa 2401301020438. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai penugasan dari mata kuliah Estetika Humanisme dalam rangka memenuhi penugasan ujian akhir semester genap tahun 2024-2025. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan topik mengenai mengenal emotional intelligence. Jadi, untuk yang pertama adalah pengertian dari apa itu emosi. Emosi adalah perasaan kuat yang melibatkan aspek biologis, psikologis, dan dorongan untuk bertindak. Contohnya adalah perasaan marah, cinta, takut, sedih, iri, senang. Kemudian, emosi itu adalah reaksi psikologis dan fisiologis yang muncul sebagai respons terhadap suatu peristiwa, pikiran, atau pengalaman. Emosi memengaruhi cara kita berpikir, bertindak, dan berinteraksi dengan orang lain. Secara umum, emosi mencakup tiga komponen utama. Yang pertama adalah komponen subjektif, yaitu bagaimana kita secara pribadi merasakan sesuatu, misalnya senang, sedih, atau marah. Kemudian yang kedua adalah komponen fisiologis, yaitu perubahan dalam tubuh kita, seperti detak jantung yang meningkat, napas yang menjadi cepat, atau tangan yang berkeringat ketika kita merasakan suatu emosi. Kemudian yang ketiga adalah komponen perilaku, yaitu ekspresi luar dari emosi tersebut, misalnya menangis, tersenyum, atau berteriak. Jadi, eh, ekspresi yang nampak atau yang terlihat dari orang lain ketika kita merasakan suatu perasaan atau emosi. Selanjutnya adalah pengertian dari emotional intelligence, yaitu kemampuan untuk mengelola kehidupan emosi dengan intelijensi, menurut Goleman. Mencakup kesadaran diri, kontrol diri, empati, motivasi, dan keterampilan sosial. Menurut Goleman, eh, EQ atau emotional quotient itu lebih penting dari IQ untuk kesuksesan. Untuk Daniel Goleman sendiri, itu adalah seorang psikologis, penulis, dan jurnalis ilmiah asal Amerika Serikat yang terkenal karena mempopulerkan konsep kecerdasan emosional atau emotional intelligence melalui bukunya yang sangat berpengaruh dengan judul Emotional Intelligence pada tahun 1995. Terdapat eh, quotes juga dari Tony Robbins, seorang psikolog yang mengatakan bahwa the way we react emotionally is a choice in every moment. Jadi, bagaimana cara kita bersikap itu adalah eh, pilihan bagi kita pada momen apapun, pada suatu kejadian apapun, karena emosi itu bukanlah sesuatu yang harus ditahan atau disembunyikan, tapi kita boleh untuk merasakan dan eh, menyalurkannya dengan cara dan pembawaan yang tepat. Kemudian selanjutnya adalah elemen kecerdasan emosional. Itu yang pertama adalah mengenali emosi diri. Jadi kita boleh untuk merasakan, untuk mengenali, untuk mengidentifikasi apa yang sebenarnya yang sedang kita rasakan. Kemudian menerima perasaan tersebut, bukan dengan cara denial atau menolaknya, tetapi menerima dan menyadari bahwa
emosi atau perasaan yang kita rasakan itu valid. Kemudian selanjutnya adalah mengontrol emosi dan tindakan. Setelah kita mengenali emosi tersebut, kita harus bisa untuk mengontrol emosi dan tindakan kita selanjutnya seperti apa. Kemudian memotivasi diri, dan selanjutnya memahami perasaan orang lain juga termasuk bagaimana cara kita menghargai dan memahami apa yang orang lain rasakan. Kemudian yang terakhir adalah keterampilan sosial dan komunikasi. Selanjutnya adalah teori-teori emotional intelligence. Yang pertama itu adalah ability theory oleh Mayer dan Salovey. Untuk teori Salovey dan Mayer ini pada tahun 1990 adalah teori yang paling awal dan fondasi akademik dari konsep kecerdasan emosional. Menurut Peter Salovey dan John Mayer, emotional intelligence adalah kemampuan untuk mengenali emosi atau baik emosi diri sendiri ataupun orang lain. Kemudian untuk menggunakan emosi tersebut untuk berpikir dan memecahkan masalah. Kemudian memahami emosi, misalnya mengenali hubungan antara emosi dan situasi sehingga kita lebih uh, paham dengan situasi sosial yang terjadi. Kemudian mengelola emosi secara efektif, yaitu mengontrol dan menyesuaikan emosi untuk beradaptasi. Teori ini menekankan bahwa emotional intelligence adalah kemampuan mental, mirip dengan IQ dan bisa diukur serta dikembangkan. Kemudian yang kedua adalah trait theory, di mana EQ, EQ sebagai bagian dari kepribadian. Trait theory ini adalah pendekatan yang menganggap kecerdasan emosional sebagai bagian dari kepribadian seseorang, yaitu sifat-sifat traits yang stabil menentukan cara seseorang merasakan, berpikir, dan berperilaku dalam situasi emosional. Tokoh utama dari teori ini adalah Konstantinos V. Petrides. Ia memperkenalkan istilah Trait Emotional Intelligence atau trait EI pada awal 2000-an. Kemudian trait AI berbeda dari model kemampuan seperti Salovey dan Mayer karena berbasis persepsi diri atau self-perception dan diukur melalui kuesioner, bukan tes performa. Trait AI dikelompokkan dalam 4 domain utama. Yang pertama itu ada well-being, yang terdiri dari optimisme, kepuasan hidup, dan harga diri. Yang kedua adalah self-control, yang terdiri dari pengelolaan emosi, pengendalian impuls, dan manajemen stres. Yang ketiga adalah emotionally, yaitu ada empati, ekspresi emosi, kesadaran emosi, dan hubungan interpersonal. Yang keempat adalah sociability, yaitu ada asertivitas, manajemen hubungan sosial, dan pengaruh sosial. Trait EI juga bisa mencakup aspek-aspek seperti rendahnya kecemasan, rasa percaya diri, dan kemampuan menenangkan diri. Kemudian yang ketiga adalah mixed model theory oleh Goleman, yaitu gabungan kemampuan dan sifat. Goldman itu mengembangkan dan mempopulerkan konsep uh, emotional intelligence ke dalam dunia praktis, terutama dalam bidang kepemimpinan dan organisasi. Ia mengklasifikasikan emotional intelligence ke dalam 5 komponen utama. Yang pertama yaitu kesadaran diri atau self-awareness. Yang kedua adalah pengendalian diri atau self-regulation. Yang ketiga motivasi. 4, empati, dan yang terakhir keterampilan sosial. Kemudian teori ini disebut mixed model karena menggabungkan kemampuan mental, karakter, dan keterampilan sosial. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi emotional intelligence, yaitu untuk dari sisi internal, itu ada dari aspek biologis atau jasmani dan psikologis atau mental. Sedangkan dari faktor eksternal, itu ada stimulus dan lingkungan sosial. Selanjutnya adalah ciri-ciri orang dengan emotional intelligence yang rendah. Yang pertama itu adalah bertindak impulsif, di mana orang yang bertindak impulsif ini dia akan sering tidak mampu mengendalikan dorongan emosinya.
Mereka cenderung bereaksi spontan tanpa berpikir panjang yang bisa menyebabkan penyesalan atau konflik. Contohnya adalah marah tiba-tiba saat frustasi atau belanja berlebihan saat sedih. Kemudian yang kedua adalah tidak sabar dan pemarah, di mana orang-orang tersebut itu mudah tersinggung dan cepat marah, bahkan karena hal kecil. Kesulitan mengelola emosi negatif seperti frustasi, marah, atau kecewa, dan mereka juga cenderung menyalahkan orang lain daripada mengendalikan diri sendiri. Yang ketiga adalah sulit memahami emosi diri dan orang lain, di mana mereka lemah dalam kesadaran diri atau self-awareness dan empati. Kemudian mereka juga tidak mampu mengenali apa yang sedang mereka rasakan atau memahami perasaan orang lain. Hal ini membuat mereka sulit menjalin hubungan interpersonal yang sehat. Kemudian yang terakhir adalah komunikasi buruk dengan konflik yang biasanya diselesaikan dengan kekerasan, mana orang-orang tersebut mereka cenderung menggunakan kata-kata kasar dan tindakan agresif saat menghadapi masalah. Mereka tidak mampu berdiskusi dengan tenang, tidak mendengarkan pendapat orang lain, dan dalam konflik mereka itu lebih memilih menyerang atau defense daripada menyelesaikan masalah dengan damai. Jadi mereka tidak bisa berkompromi dengan orang lain, tetapi langsung menyerang. Kemudian selanjutnya adalah ciri orang dengan IQ tinggi. Yang pertama itu adalah sabar, tidak agresif. Jadi orang dengan emotional intelligence yang tinggi, mereka mampu mengendalikan emosinya, terutama saat menghadapi tekanan atau konflik. Mereka tidak mudah meledak atau menyerang, melainkan bisa tetap tenang dan berpikir jernih sehingga fokus kepada pemecahan masalahnya. Contohnya adalah mereka tetap tenang saat menghadapi kritik atau provokasi. Kemudian yang kedua adalah berpikir sebelum bertindak. Jadi mereka tidak langsung bereaksi emosional, tetapi mempertimbangkan konsekuensi sebelum mengambil keputusan. Jadi mereka akan banyak mempertimbangkan banyak hal sebelum dan memikirkan eh, risiko-risiko yang terjadi setelahnya sebelum mereka mengambil keputusan. Mereka ini juga menggunakan kesadaran diri atau self-awareness untuk mengevaluasi perasaan dan reaksi mereka terlebih dahulu. Ini membuat mereka lebih bijak dan tidak impulsif dalam bersikap. Yang ketiga adalah punya tujuan hidup. Emotional intelligence tinggi ini sering berkaitan dengan motivasi diri atau self motivation yang kuat. Orang dengan emotional intelligence tinggi tahu apa yang mereka inginkan dan berkomitmen untuk mencapainya, bahkan saat menghadapi rintangan. Mereka juga tidak mudah terpengaruh oleh emosi negatif yang dapat mengganggu fokus mereka. Kemudian yang keempat adalah empatik dan komunikatif, di mana mereka mampu memahami perasaan orang lain. Jadi mereka mempunyai rasa empati yang tinggi, menghargai dan memahami perasaan orang lain itu dengan sangat baik dan menunjukkan kepedulian juga terhadap orang lain. Juga mampu berkomunikasi secara efektif, tidak hanya menyampaikan pendapat, tapi juga menjadi pendengar yang aktif. Hal ini membantu mereka membangun hubungan yang sehat dan positif. Yang kelima adalah menyelesaikan konflik secara damai. Mereka tidak menyelesaikan masalah dengan kekerasan atau agresi. Mereka lebih memilih untuk berdialog, berkompromi, atau mediasi untuk mencapai solusi bersama. Ini menunjukkan kemampuan mereka dalam mengelola emosi dan menjaga hubungan sosial. Selanjutnya adalah cara meningkatkan IQ. Yang pertama adalah membaca situasi sosial. Kemampuan untuk memahami dinamika sosial dalam suatu lingkungan ini sangat perlu untuk meningkatkan emotional intelligence, termasuk mengenali ekspresi wajah, bahasa tubuh, atau suasana hati orang lain. Ini membantu kita menyesuaikan perilaku agar lebih tepat dan tidak menyinggung. Selanjutnya, yang kedua adalah mendengarkan aktif. Mendengarkan
bukan sekedar diam, tetapi juga memahami isi dan perasaan yang disampaikan oleh orang lain, membangun empati, dan membuat lawan bicara merasa dihargai. Contohnya adalah mengangguk, mengulang poin penting, atau memberikan respons yang relevan. Yang ketiga adalah tidak takut ditolak. Orang dengan emotional intelligence tinggi tahu bahwa penolakan adalah bagian dari hidup. Mereka tidak membiarkan rasa takut ini menghalangi mereka untuk berkomunikasi, mencoba hal baru, atau menjalin hubungan. Mereka mampu mengelola rasa kecewa dengan cara yang sehat. Yang keempat adalah pandai memilih prioritas. Eee, Mereka mampu menyadari bahwa tidak semua hal perlu ditanggapi secara emosional. Bisa memilah mana yang penting dan mendesak, mana yang bisa dijadikan prioritas dan tidak, dan mengabaikan hal-hal yang tidak perlu dipikirkan berlebihan. Ini, membantu mereka untuk menghindari stres emosional. Yang kelima adalah bersikap rasional dan fokus. Emotional intelligence bukan berarti selalu mengikuti perasaan, tapi menyeimbangkan emosi dan logika. Tetap fokus pada tujuan tanpa larut dalam emosi negatif. Contohnya adalah menyelesaikan tugas meski sedang kesal karena tahu itu tanggung jawab, tetapi tetap eh, mempertimbangkan dan, mengutamakan untuk, istirahat apabila memang, sudah merasa lelah, sehingga antara fisik, emosi itu tetap terjaga. Kemudian yang selanjutnya adalah mengungkapkan perasaan dengan kata-kata. Mampu mengkomunikasikan perasaan secara jelas dan sehat, bukan dengan teriakan, sindiran, atau kekerasan, adalah cara untuk meningkatkan emotional intelligence. Contohnya, mengatakan, "Saya kecewa karena saya merasa tidak didengar," bukan mengatakan, "Kamu selalu egois." Hal tersebut dapat menghindari konflik dan membangun hubungan yang sehat. Selanjutnya adalah mengenai EQ dan estetika humanisme. Jadi, EQ ini membantu manusia hidup selaras dengan nilai estetika dan moral, di mana emotional intelligence ini mewujudkan hubungan sosial yang sehat dan bermartabat yang menunjukkan keindahan dalam kemanusiaan. Kesimpulan dan nilai bahwa emotional intelligence adalah kunci sukses personal dan sosial karena kita bisa menyeimbangkan eh, perasaan dari dalam diri kita sendiri, emosi yang kita rasakan, dan bagaimana kita menjalin hubungan dengan orang lain secara sehat. Kemudian, membangun pribadi yang sadar, peduli, dan bertanggung jawab. Karena kita dengan emotional intelligence yang tinggi, kita dapat belajar setiap masanya bahwa terdapat perasaan-perasaan yang sebenarnya itu adalah hal yang wajar dan normal apabila kita merasakannya. Jadi bukan dengan cara menolak atau mengabaikannya, denial terhadap perasaan tersebut, tapi kita menerima bahwa itu adalah bagian dari hidup kita. Jadi, dengan emotional intelligence ini, kita menjadi manusia seutuhnya, menjadi manusia yang cerdas secara emosional. Sih. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya dalam rangka memenuhi penugasan dari ujian akhir semester genap tahun ajaran 2024-2025. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.